Yeremia, kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 ya. Kita akan baca sama-sama sampai ayat 8. Nah, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Amin. Bapak Ibu, suatu kali saya melihat saya agak lupa, mungkin di Instagram saya begitu ya, ada satu gambaran yang cukup menarik perhatian saya pada saat itu adalah ketika, jadi ini animasi begitu ya, ada gambar animasi orang perempuan. Nah, ternyata orang perempuan ini berbaris, kayak berbaris antri begitu. Jadi satu orang di ujung itu, tapi diperlihatkan dua orang ya. Jadi satu perempuan tuh lihat di belakangnya. Waduh, ini di dalam hati ya. Jadi lihat di belakangnya, dia lihat cewek yang langsing. Nah, dianya gendut gitu kan. Terus dia lihat, aduh, aku pengen punya body yang kayak gitu ya, dalam hati. Nah, terus lanjut yang cewek yang langsing tadi noleh lagi ke belakangnya. Aduh, kapan aku bisa punya rambut yang bagus gitu ya. Rambutnya pendek soalnya, lihat belakangnya rambutnya panjang, bagus. Terus udah ya, perempuan yang rambutnya bagus tadi noleh lagi ke belakang. Dia lihat cewek yang tinggi. Waduh, gimana ya supaya aku bisa tinggi kayak gitu. Terus noleh lagi ke belakang. Dia lihat orang yang cewek yang hidungnya mancung. Aku pengen hidungnya kayak gitu. Sampai terakhir tuh, wah banyak banget gitu ya cewek. Jadi satu persatu setiap noleh dia pasti lihat kelebihan orang itu dan melihat kekurangan dirinya. Sehingga satu kesimpulan yang dapat kita ambil dari cerita yang singkat atau cuplikan itu apa kira-kira? Kita susah untuk bersyukur. Kenapa? Nah, hari ini kita belajar mengapa bersyukur itu sulit. Ternyata tidak semudah yang diucapkan. Ya, kenapa? Coba saya tanya kira-kira 2 orang aja deh. Ada yang mau kasih pendapat. Mengapa bersyukur itu sulit? Bisa kasih pendapat pribadi. Mungkin dari anak-anak remaja salah satu bisa mewakili. Siapa aja boleh mengajukan dirinya. Ya, mengapa bersyukur itu sulit? Atau yang dewasa dulu silakan kalau boleh kasih pendapat. Tidak apa-apa ya, pendapat itu berarti nggak ada benar salah ya. Silakan, mungkin Julia menurut pribadi ya. Karena ada kepikir begitu. Ya, mungkin yang lain ada yang mau coba menjawab kenapa bersyukur itu ternyata tidak mudah. Sedikit nih mungkin. Betul. Kita kunci jawabannya ya. Tidak pernah merasa puas. Oke, mari kita sama-sama buka firman Tuhan ya. Bacaan kita hari ini. Tentu ayat ini mungkin sebagian orang bagian ini dari Lukas 17. Tidak asing, Lukas 17 ayat 11 sampai 19 ya.
akan membacanya bergantian. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. LAI memberikan judul perikopnya ke-10 orang kusta. Ya. Mari kita membaca bergantian. Saya akan memulai lebih dahulu di ayat 11 dan selanjutnya kita akan bergantian. Ayat 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu mereka berkata, pergilah katakan dirimu pada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan mereka berdiri. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersebut di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak ada mereka yang memuliakan Allah selain daripada orang asing ini. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu, Lukas sengaja mencatat posisi Tuhan Yesus pada saat itu, yaitu Yesus mau ke Yerusalem, lalu dia lewat perbatasan Samaria dan Galilea. Itu sengaja dicatat Samaria dan Galilea. Artinya ada tujuan tertentu Yesus melewati perbatasan itu. Dan kita tahu, karena bacaan kita tidak sulit begitu Bapak Ibu, ketika Tuhan memasuki ada 10 orang kusta di daerah situ yang melihat dan memanggil, bahkan berteriak. Bapak Ibu, orang kusta ini, kusta pada saat itu, kalau Bapak Ibu sudah pernah mendengar, sebuah penyakit yang memang boleh dikatakan bahwa penyakit kulit ini adalah orang Israel itu berpikir itu adalah kutukan dari Allah, gitu ya, penyakit yang memang dihindari, jangan sampai, makanya mereka ketika tidak boleh bertemu dengan orang. Kalaupun mereka ketemu dengan orang yang sehat, dia akan harus ngomong sendiri, najis, najis, supaya orang tahu kalau dia itu orang penyakit kusta. Jadi kusta ini penyakit yang sungguh-sungguh membuat orang itu terisolasi. Mereka sakit secara fisiknya, tetapi mereka juga sakit karena ditolak oleh masyarakat, sehingga bayangkan saja, tentu hati mereka juga sakit. Ada luka yang bukan saja bagian luar kulitnya yang sakit, yang luka, tetapi pasti hatinya juga luka. Penyakit kusta ini cukup mengerikan Bapak Ibu, karena dikatakan putih-putih begitu ya kulitnya, dan dia bisa mengelupas sewaktu-waktu, dan itu sungguh mengerikan. Makanya banyak gambar-gambar begitu kalau menampilkan penyakit kusta, orang itu akan diperban, ditutup begitu ya lukanya. Nah, orang-orang ini terpisah hidupnya dari penduduk. Ya, tentu daerah mereka itu mungkin sudah dikatakan jangan ke daerah itu karena di situ tempat orang najis, begitu ya, orang terkutuk. Nah, bagaimana mereka bisa tahu kalau yang datang tadi itu adalah Tuhan Yesus? Pada mereka ini kan ya pastinya tidak ada handphone dan media sosial gitu ya, radio, TV dan sebagainya ya. Bagaimana mereka bisa tahu yang datang itu adalah Yesus? Nah, mungkin para penafsir bisa memberikan pendapat begitu ya, ketika ada orang mengirimkan makanan ya, mungkin mereka bercerita begitu, kenal Tuhan Yesus nggak? Bisa nyembuhin begitu gitu ya, kan famous begitu ya, Tuhan Yesus itu famous. Nah,
Bapak Ibu, kita tahu dari cerita ini, tidak panjang, hanya beberapa ayat dikatakan ketika mereka lihat Yesus, mereka kan langsung ngomong, Yesus, anak Daud, Yesus guru, kasihanilah kami. Lalu Yesus memandang mereka, ke 10 orang itu. Dan Yesus tidak ngomong, sembuhlah kalian, begitu ya. Tetapi Tuhan Yesus apa? Ngasih perintah. Perintahnya apa? Suruh pergi, suruh perlihatkan diri kepada imam. Dan menariknya, orang-orang itu, 10 orang kusta itu nurut. Ya. Jadi ini langkah iman. Kalau orang bilang ini langkah iman. Karena mungkin orang kusta ini udah nggak ada harapan, Bapak Ibu ya. Dia udah nggak tahu lagi, udah nggak boleh ketemu keluarga dan sebagainya. Tetapi dia tahu ada seorang yang bernama Yesus, seorang guru, makanya dia bilang Yesus guru, begitu ya. Wis kayak orang itu sudah, aku nggak punya jalan lain, aku sudah nggak punya harapan. Jadi kalau aku disuruh apapun aku akan lakukan, begitu loh. Seolah-olah mereka tuh punya pemikiran seperti itu. Lalu dikatakan bahwa di tengah jalan ketika menuju ke para imam, orang kusta ini menjadi tahir, sembuh, tidak ada bekas lukanya yang terlihat sama sekali. Jadi orang kusta punya pemikiran, ini sangat kecil kemungkinannya aku sembuh karena sudah bertahun-tahun aku di sini tidak ada yang bisa menyembuhkan, dan mereka tahu mereka berkumpul sesama orang najisnya, dan mereka berpikir tidak akan ada harapan sampai aku mati yang akan terjadi, keajaiban itu nggak akan terjadi bagi mereka. Maka itu ketika mereka tahu mereka tahir, mereka melihat itu adalah sebuah mujizat. Mujizat yang telah terjadi, langkah iman mereka tadi berbalaskan dengan sebuah mujizat. Tetapi di situ dikatakan setelah itu ayat 15 ditulis, seorang dari mereka kembali kepada Yesus ketika dia tahu dia sembuh dan berterima kasih. Dengan suara nyaring dia memuji Tuhan. Orang itu dicatat orang Samaria. Bapak Ibu, kenapa ini penting? Karena kita tahu orang Samaria itu bukan orang yang tulen orang Yahudi, tetapi dia orang campuran. Samaria, kalau dia tahu dia orang Samaria, itu aja udah di ekskomunikasi ya, maksudnya disingkirkan, begitu, di nomor 2-kan, dipandang sebelah mata. Apalagi kusta, udah Samaria, kusta lagi, gitu loh. Jadi makin double, begitu ya, akan disingkirkan. Tetapi justru orang inilah dia satu-satunya yang kembali kepada Yesus. Orang ini bukan saja menikmati kesembuhan, pemberian mujizat dari Tuhan, tetapi dia ingat akan sang pemberi mujizat itu. Bapak Ibu, kecenderungan kita manusia, kalau kita sudah terima pemberian, terkadang kita ini bisa lupa, ya. Kita kadang suka menikmati pemberian itu, tetapi kita jarang melihat kembali ke atas dan berterima kasih. Sinmung Tuhan. Kita mungkin sangat menikmati berkat itu, tapi kita lupa lagi untuk memuji, bahkan bersujud kepada Tuhan. Karena apa? Karena sesungguhnya bersyukur itu tidak natural, makanya itu diperintahkan. Nah Bapak Ibu, yang tadinya kita bersyukur untuk hal yang kecil, ketika kita pertama dikasih gitu ya, dikasih sesuatu, wah kita yang tadinya memang pengen banget, dikasih kesampaian kan, kita berterima kasih banget begitu ya, kita bersyukur. Tapi terus dikasih terus,
lama-lama merasa apa? Biasa. Benar tidak? Kita merasa, oh ya sudah biasa lah, tiap hari ya gitu. Seperti kita bangun pagi ya Bapak Ibu ya, kita merasa, oh ya biasa bangun pagi, wah ya masih bisa gerak, ya biasa. Semuanya terasa biasa sampai kita lupa untuk bersyukur ketika kita bisa bangun, sampai ke titik jikalau Tuhan izinkan ada sesuatu yang tidak bisa digerakkan atau yang sakit di tubuh kita, baru kita ingat, waduh, selama ini yang merasa itu biasa. Karena apa Bapak Ibu? Salah satunya karena kita ini adalah sebenarnya orang-orang yang punya nafsu serakah ya, atau rakus. Seperti orang Israel yang saya akan bacakan di dalam Bilangan 11, Bapak Ibu, Bilangan pasal 11 itu ada menceritakan tentang bagaimana orang yang punya karakter ini, mungkin termasuk kita di dalamnya ya Bapak Ibu ya. Bilangan 11 ayat 4 sampai 6 berkata demikian. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Pada waktu itu orang Israel jadi budak di Mesir. Kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Bapak Ibu ingat peristiwa mana? Peristiwa di padang gurun ketika mereka berjalan 40 tahun. Itu mereka gak ada apa-apa, gak punya makanan, persediaan makanan sudah habis. Mereka gak mungkin bisa menanam di padang gurun itu dan menghasilkan untuk makanan mereka. Dan mereka masih bilang hanya ada mana ini. Bayangin ya Bapak Ibu ya. Mereka tidak lagi bersyukur untuk mana dari surga itu. Berkat Tuhan justru bisa menjadi sumber keluhan. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena kita ingin lebih banyak. Kita ingin lebih bervariasi. Sudah dikasih malam pengen daging, sampai ngomong dulu kita makan ikan di Mesir kita bisa. Bapak Ibu, itulah kecenderungan manusia berdosa. Kita merasa sudah seharusnya ini aku terima, sudah seharusnya, jadi kita malah menuntut orang yang memberi. Pernah nggak Bapak Ibu ya, apa mengalami seperti itu ya? Kita udah memberi, terus kita suatu hari nggak memberi, ditagih. Nah, pernah nggak merasakan gitu? Bapak Ibu, ketika keserakahan itu menguasai diri kita, berkat yang seharusnya kita syukuri malah menjadi alasan untuk mengeluh. Dan kita bisa ngomong ke Tuhan, Tuhan harusnya kan kamu bisa kasih aku lebih. Kamu tidak maksimal Tuhan. Kita bisa menuduh Tuhan seperti itu. Hati yang bersyukur adalah hati yang tidak pernah berkata bosan kepada pemberian Tuhan. Dan bukan saja pemberian yang kita syukuri, tapi kita ingat sinmong sama yang ngasih, yaitu Tuhan. Hati yang bersyukur tidak lagi pernah protes sama Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah berikan. Seperti ayat yang kita tahu ketika Paulus menuliskan untuk jemaat di Tesalonika, ya ini menjadi ayat favorit dari adik kita ya, yang kemarin waktu itu kuis begitu ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kenapa cuma ayat 18 yang dikasih alasan? Bersukacitalah senantiasa, gak dikasih alasan.
Tetaplah berdoa, gak dikasih alasan. Ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, dikasih alasan. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Maka janganlah kita punya hati yang serakah atau rakus. Karena itu akan membuat kita gak tahu diri. Maka milikilah hati yang bersyukur. Karena itulah salah satu karakter orang Kristen, orang yang percaya dan cinta Tuhan. Hati yang bersyukur bertolak belakang, kontras dengan kesombongan. Hati yang bersyukur kontras dengan ego manusia. Dan hati yang bersyukur akan bertolak belakang dengan kekhawatiran dan ketakutan menghadapi hidup. Karena kita percaya ada Bapa yang akan memelihara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang selalu relate dengan kehidupan kami. Meski kami sering mendengar tentang hal bersyukur ini Tuhan, namun pada kenyataannya ketika kami menjalani hidup kami yang tidak baik-baik saja, ternyata susah untuk bersyukur. Ternyata susah untuk melihat segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan buat kami. Bahkan kami malah menuntut lebih. Kami protes atau kami mencurigai Engkau Tuhan. Engkau tidak memberikan yang maksimal buat kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampuni kami yang tidak tahu diri ini. Kiranya kami boleh belajar Tuhan melalui satu orang Samaria yang telah Engkau sembuhkan ini. Yang kami dengar ceritanya malam hari ini sekali lagi boleh mengingatkan kami Tuhan. Untuk kami boleh mengingat, bukan hanya mensyukuri pemberian Tuhan, tetapi kami kembali memuji akan Sang Pemberi berkat itu. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur kami memiliki Engkau, Allah kami, Bapa yang selalu memelihara kami dan panjang sabar terhadap kami yang seringkali diliputi oleh nafsu keserakahan ini. Kami mengucap syukur di dalam nama